Dikulum dikunya. Assalamualaikum semuanya. Ya, what's up guys, welcome back to YouTube channel my Haidar RPL5. Asik. Nah, kali ini gua akan menjelasin tools-tools yang ada di Adobe Illustrator. Langsung aja, gak usah pakai banyak omong, banyak cencong, langsung kita gaskan. Nah, jadi ini guys, untuk tampilan awal Adobe Illustratornya, kalian langsung aja bisa pencet create new. Nah, di sini kan ada banyak guys, ada 4, 1 2 3 4. Di sini ada mobile design, ada web design, print, film dan video. Nah, kalian tentuin aja kalian pengen pakai yang mana. Nah, kali ini gue pakai yang contoh aja, gue pakai print letter. Soalnya kita klik create. Tunggu. Nah, kalau udah kayak gini, tampilan awalnya kan kayak gini. Nah, yang kata lembar putih ini namanya itu artboard. Nah, itu lupa kan. Iya. Nah, namanya artboard. Artboard itu lembar wilayah kerja kita. Nah, itu namanya, yang kata lembar putih itu namanya artboard. Langsung aja kali ya kita masuk ke tools. Nah, di sini di pojok kiri, di pojok kanan, di pojok kiri atas itu namanya ada selection tool. Selection tool itu buat menyelek atau memilih objek. Contoh, kita pakai objek ini contoh. Nah, kita pengen select objeknya, kita pilih objeknya. Nah, kalian pakai selection tool. Nah, tuh udah deh, kalian bisa apa-apain objeknya. Langsung aja kita delete dulu. Nah, kedua itu ada direct selection tool. Direct selection tool buat apa Bang Messi? Direct selection tool itu buat sebuah objek yang di group sama kita, terus kita pengen pilih objeknya. Kalau kita pakai selection tool itu kan, kalau kita grup itu kan objeknya gitu, objeknya itu kita pakai selection tool itu ikut semuanya objeknya. Tapi kalau kita pakai direct selection tool, kita grup objeknya, kita bisa pindahin satu persatu. Contoh aja, kita contoh. Nah, kita pakai ini kan. Nah, habis itu kita grup dulu objeknya. Kita grup. Kalau kita sudah grup, nah kalau kita pakai ini kan semuanya ngikut tuh, kita pakai selection tool. Nah, kalau kita pakai direct selection tool itu kita pilih nah tuh nah tuh dia tuh bisa pilih salah satu objek yang kita grup, fungsi dari direct selection tool. Iya. Nah, lanjut ke bawahnya ada magic wand tool. Nah, langsung contoh aja deh, kita magic wand tool. Misalkan kita bikin objek warna hitam ini. Kita bikin objek, misalkan ini warnanya merah. Nah, habis itu kita pengen pindahin nih warna merah ini, dua warna merah itu. Caranya itu, nah kita itu pengen pindahin dua warna merah itu bebarengan. Nah, kita itu pakai magic wand tool.
kita pakai ini. Contoh, sorry. Oh, warnanya kurang ini, tunggu ya. Nah warnanya merahnya salah, warnanya merahnya salah, sorry. Habis itu kita, nah kan udah nih, kita pengen pindahin dua warna merah itu secara barengan. Kita pakai namanya itu magic wand tool. Nah cara gunanya itu pakai gini, pakai namanya selection tool. Nah kan ngikut tuh dia tuh, nah dia ngikut tuh, maka warna merah itu terseleksi sama kita. Udah, itu fungsi dari magic wand tool. Lanjut, di bawahnya itu ada type tool. Type tool itu untuk membuat tulisan, sebuah tulisan. Langsung aja contoh aja dah. Misalkan kita tulis Mas Mbak. Nah ini. Nah jadi tuh type tool itu buat membuat tulisan. Nah di sini kan ada area type tool. Nah area type tool itu kita langsung contoh biar jelas. Ini kita delete dulu deh. Nah selection tool itu juga bisa buat delete. Nah jadi kita pengen delete ini, dua ini, kita langsung aja klik kiri kayak gini, udah pencet delete di keyboard. Nah udah gitu doang, gampang. Itu fungsi buat selection tool juga, itu bisa tuh buat delete. Nah kita ini dulu, kita bikin habis itu ke area type tool. Nah kalian pilih pen, kalian arahin mouse kalian tuh ke garisnya sampai ada tulisan pet. Nah itu, nah fungsinya itu buat tidak keluar garis yang kita bikin. Namanya apa sih namanya tuh, garis inilah, itulah fungsi area type tool itu, biar tidak keluar dari garis yang sudah kita tentukan. Tuh area type tool. Nah untuk type on append toolnya apa tuh Bang Messi? Nah type on append tool itu jadi garisnya, jadi itu teks kita tuh miring, tulisan kita miring. Nah langsung aja kita bikin kali ya, biar enak. Kita pakai garis ini. Sorry. Nah terus kita pengen bikin ini. Sorry. Nah ceritanya kita pengen bikin ini. Nah kayak gini. Nah kita pengen bikin teks ngikutin garis kita, garis miring. Kita pakai aja type on append tool. Contoh gini. Nah kan dia tuh langsung ngikut ke garis kita tuh. Nah itu buat fungsi type on append toolnya, buat ngikuti. Nah buat tulisan kita tuh jadi miring, ngikutin garis yang kita bikin, gitulah. Nah di bawahnya itu ada vertical type tool. Vertical type tool itu tulisan kita jadi ke bawah.
Nah gitu. Habis itu udah sih itu aja. Habis itu kita hapus dulu kali ya. Nah di sini itu. Nah gimana cara pengen bikin kotak Bang Messi, Bang Haidar? Kayak gini kan. Nah kalian pakai namanya rectangle tool. Nah sebelumnya kalian pasti kayak gini nih kotaknya. Nah kalian tinggal ubah aja pakai ini. Nah jadi kotak kayak gini. Nah kalian itu namanya buatnya itu pakai rectangle tool. Ada banyak juga, ada rounded rectangle tool, ada ellipse tool, ada polygon tool, ada store tool, kayak gini tuh, gitu-gitu tuh. Kita hapus dulu. Oh ya guys, ada yang ketinggalan. Nah di bagian sini ada namanya pen tool. Pen tool itu biasanya buat gambar atau tracing. Nah kebanyakan di Illustrator itu kebanyakan pakai pen tool. Nah kita contohin aja langsung. Yang gini pen tool, ini pen tool. Nah gitu guys, pen tool. Nah di sini itu ada add anchor point tool. Misalkan kita pengen nambahin poin-poin di objek kita kayak di sini. Habis itu di sini. Nah, habis itu sampingnya itu namanya curvature tool. Fungsinya itu buat kayak gini, buat kita tarik. Nah kayak gitu guys. Nah kayak gini buat kita tuh, kayak gitu fungsi dari curvature. Nah habis itu apa lagi ya, mungkin gua akan bahas yang penting-penting aja yang biasa kita pakai. Nah habis itu ada misalkan kita pengen buat lagi apa sih namanya tuh, namanya artboardnya. Nah kalian bisa klik bagian ini artboard tool. Kalian bisa pakai shift plus O. Nah kalian bisa ukur pengen semana. Apa yang sebenarnya pasti segini, ya udah segitu, udah deh. Itu cara menambahkan artboard. Kalian bisa pakai kalian bisa pakai shortcutnya shift plus O, atau enggak kalian bisa pakai namanya itu yang bagian ini artboard tool shift plus O. Nah biasanya gue pakai shift plus O biar gampang shortcutnya gitu, buat menambahkan artboard tuh. Nah udah sih paling itu aja. Ini ada bagian file, edit, object, type, select, of effect, view. Habis itu ini buat zoom in, zoom out, gitu-gitu sih. Nah untuk ALT habis itu kalian scroll bagian mouse kalian itu buat zoom in zoom out guys. Nah paling itu aja sih guys untuk pembahasan mengenai tools-tools yang ada di Adobe Illustrator ini. Mungkin itu aja sih guys yang dari gua bahas tentang tools-tools yang ada di Adobe Illustrator ini. Ya mungkin itu aja sih guys. Gua Haidar, gua cabut. Thank you semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Mantap. Thank you guys. Guys, jangan lupa like, comment, and subscribe.